Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Kali ini kita akan belajar tentang cara pengurangan bilangan bulat. Anak-anak, ternyata di antara anak-anak kelas 5 SD masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengurangan bilangan bulat. Yuk kita lihat videonya. Ya, selamat pagi. Siapa namanya? Dari Raihan. Mas Raihan. Bisa dipanggil Mas Raihan ya. Pak Edi punya tantangan ini, Mas Raihan. Berani menerima tantangan? Berani. Pak Edi punya ini. Coba ini dipegang. Nah, coba ditunjukkan ke sini, ke kamera. Nah, ya, itu tantangannya ya. Baik. Yuk, sekarang coba ini spidolnya dipegang. Nah, selesaikan 5 soal itu. Ya, silakan. Nomor 1, negatif 5 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Berapa itu? Atau boleh ya, boleh dikerjakan mana yang menurut kamu paling mudah ya, tidak urut, boleh tidak urut. Temannya boleh apa? Boleh membantu. Ayo, nah, boleh, silakan dibantu temannya. Sulit ya? Kan? Sulit? Oh, berpikir dulu, silakan, baik diberi waktu. Berapa? Negatif 5 dikurangi 2. Sudah pernah diajar bilangan bulat? Sudah? Sudah pernah mengenal garis bilangan? Belum? Rehan? Sudah pernah diajarkan belum? Enggak ketawa. Belum? Sudah kan? Coba yuk silakan diselesaikan. Boleh ya, boleh mengerjakan yang paling mudah dulu. Yang mana? Boleh, silakan. Ayo diisi langsung, diisi berapa jawabanmu. Yo, boleh membantu temannya. Ayo. Ya, Rehan, bagaimana perasaanmu? Masih sulit ya? Iya. 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 Kenapa kok sulit? Masih bingung. Masih bingung gitu. Masih bingung ya? Pernah diajarkan Bu Guru atau belum? Sudah pernah diajarkan? Belum. Oh, belum. Belum diajarkan ya? Iya. Dari kelas berapa? Kelas 5 ya. Nanti akan Pak Edi jelaskan ya. Rehan ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Rehan. Namanya siapa? Biasa dipanggil siapa? Tiara. Ya, Mbak Tiara. Mbak Tiara kelas berapa? Kelas 5. Baik. Berani menerima tantangan? Siap, insya Allah ya. Insya Allah. Ini coba diterima. Ya, ditunjukkan dulu. Sini hadap ke kamera. Ya, tegak lagi. Tegak ya. Yaitu tantangannya selesaikan 1 negatif 5 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Nomor 2, 7 dikurangi negatif 2 sama dengan titik-titik. 3 negatif 5 dikurangi negatif 2 sama dengan titik-titik. Nomor 4 negatif 7 dikurangi 2 sama dengan titik-titik. Nomor 5 5 dikurangi negatif 2 sama dengan titik-titik.
Berani mencoba menjawab? Berani ya? Berani ya? Coba silakan Mbak Tiara dicoba dikerjakan. Ayo. Ini spidolnya. Berapa itu? Terusnya nomor 2. Jam kelima telah selesai. Sekarang kita memasuki jam pelajaran ke-6. Oke, negatif 7 ya, nomor 1. Nomor 2, ayo silakan. 7 dikurangi negatif 2. Ya, ditekan agak keras. Negatif berapa? Negatif 4. Baik, nomor 3. Ya, nomor 3 negatif 5 dikurangi negatif 2. Berapa? Tulis saja pendapatmu berapa. Tujuh ya, baik. Nomor 4 negatif 7 dikurangi 2 berapa itu? Nah, anak-anak, agar kalian tidak bingung seperti yang dirasakan oleh Raihan dan Tiara tadi, yuk simak penjelasan berikutnya. Anak-anak, agar kalian paham tentang cara pengurangan bilangan bulat, yang pertama kali harus kalian miliki adalah pemahaman bahwa pengurangan bilangan bulat itu sama dengan menemukan selisih antara dua bilangan bulat. Anak-anak, saya ulangi ya, agar kalian mudah untuk mengurangi dua bilangan bulat. Nah, kalian harus paham terlebih dahulu bahwa pengurangan bilangan bulat itu sama dengan menemukan selisih antara dua bilangan bulat. Ini hal pertama yang harus kalian pahami, anak-anak. Nah, apa itu selisih? Selisih antara dua bilangan bulat adalah banyaknya langkah pada garis bilangan yang dimulai dari bilangan bulat kedua menuju bilangan bulat pertama. Saya ulangi ya, anak-anak, agar kalian paham. Selisih antara dua bilangan bulat adalah banyaknya langkah pada garis bilangan yang dimulai dari bilangan bulat kedua menuju bilangan bulat pertama. Nah, anak-anak, coba kalian pahami dulu apa itu selisih. Baik, diberi waktu, silakan kalian memahami pengertian selisih, anak-anak. Nah, dari pengertian ini, anak-anak, kalian tahu kita nanti akan berhadapan dengan garis bilangan. Kemudian kalian akan belajar tentang bilangan bulat kedua, kemudian bilangan bulat yang pertama. Nah, apa itu bilangan bulat kedua dan bilangan bulat pertama? Agar kalian paham, Pak ya, diberikan contoh ini, anak-anak. Contohnya ini, anak-anak. Ada pengurangan ya, negatif 2 dikurangi negatif 6 sama dengan berapa? Nah, kalian lihat,
Yang negatif 2 yang di depan ini anak-anak, ini disebut bilangan bulat pertama. Sedangkan bilangan yang ini setelah tanda negatif ini atau tanda dikurangi ini anak-anak ya, ini disebut bilangan bulat kedua. Paham anak-anak ya? Paham ya? Baik. Baik, dilanjutkan. Agar kalian paham, baik diberikan contoh lagi. Nah, contoh yang kedua. Ada ini pengurangan negatif 2 dikurangi 3 sama dengan berapa? Nah, yang di depan ini anak-anak ya, ini disebut bilangan bulat pertama. Sedangkan ini ya, setelah tanda kurang ini, positif 3 ini disebut bilangan bulat kedua anak-anak. Mudah bukan? Mudah ya anak-anak ya untuk mengingatnya. Baik. Nah, bagaimana contoh soalnya? Nah, sebelum menjawab contoh soal anak-anak, kalian harus ingat kembali. Yang pertama, ini anak-anak, pengurangan bilangan bulat sama dengan menemukan selisih antara dua bilangan bulat seperti yang sudah Pak Edi sebut di depan. Yang kedua yang harus kamu ingat adalah selisih antara dua bilangan bulat adalah banyaknya langkah pada garis bilangan yang dimulai dari bilangan bulat kedua menuju bilangan bulat pertama. Ya, ini harus kalian ingat anak-anak agar kalian bisa menjawab pengurangan dua bilangan bulat. Harus ingat betul tentang pengertian ini. Ya, yang pertama saya ulangi, pengurangan itu sama dengan menemukan selisih. Ya. Kemudian pengertian selisih antara dua bilangan bulat adalah ini, banyaknya langkah pada garis bilangan yang dimulai dari bilangan bulat kedua menuju bilangan bulat pertama. Nah, itu anak-anak yang harus kalian ingat. Nah, selanjutnya agar kalian paham, Pak Edi berikan contoh soalnya. Soal yang pertama, yuk kita lihat soalnya. Negatif 2 dikurangi negatif 6 sama dengan berapa? Nah, tadi disebut bahwa selisih antara dua bilangan bulat adalah banyaknya langkah pada garis bilangan. Ini anak-anak ya, Pak Edi sudah membuatkan garis bilangan ini, bilangan bulat, garis bilangan bulat ya anak-anak ya. Nah, kalian lihat di sini adalah titik 0, kemudian di sebelah kanan 0 adalah 1, di kanan 1 adalah 2, dan seterusnya. Di kiri 0 ya, satu langkah ini adalah negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Semakin ke kiri semakin negatif, semakin ke kanan semakin positif anak-anak. Nah, tadi disebutkan pengertian selisih adalah banyaknya langkah pada garis bilangan dimulai dari bilangan bulat kedua. Nah, anak-anak, tadi sudah Pak Edi tunjukkan bilangan bulat kedua adalah ini. Ya, bilangan bulat kedua adalah negatif 6. Maka lihat pada garis bilangan negatif 6 itu di sini anak-anak ya, yang Pak Edi beri tanda merah ini. Ini negatif 6, letak negatif 6. Kemudian menuju bilangan bulat pertama. Bilangan bulat pertama ini negatif 2. Dilihat pada garis bilangan negatif 2 itu letaknya di sini anak-anak. Ya, kita akan bergerak dari negatif 6. Mengapa kok dari negatif 6? Ya karena tadi harus bergerak dari atau melangkah dari bilangan bulat kedua. Bilangan kedua kan 6, negatif 6 anak-anak ya, kan di sini menuju bilangan bulat yang pertama. Bilangan bulat yang pertama kan negatif 2. Maka dari sini menuju ke sini. Kita lihat dari negatif 6 menuju ke negatif 2. Arah gerakannya kemana anak-anak? Ke kanan ataukah ke kiri? Ke kanan, betul. Ke kanan. Nah, ke kanan itu artinya positif anak-anak. Positif nanti hasilnya ya. Jadi nanti hasilnya di sini nanti positif. Nah, sekarang berapa langkah kita hitung dari sini? Yuk kita hitung bersama-sama. Negatif 6 menuju ke negatif 5 satu langkah. Kemudian ke kanan lagi satu langkah. Ke
kanan lagi 1 langkah, ke kanan lagi 1 langkah. Kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah anak-anak. Karena ada 4 langkah dan arahnya ke kanan, maka artinya negatif 2 dikurangi negatif 6 sama dengan 4 atau positif 4 anak-anak. Nah, agar kalian lebih paham, baik dibacakan penjelasannya. Yang pertama, tadi kan sudah disebutkan bahwa aturannya adalah melangkah dari bilangan bulat kedua. Bilangan bulat kedua kan negatif 6 anak-anak ya. Ya ini ya. Oke, menuju bilangan bulat pertama negatif 2. Yang ini kan bilangan bulat yang pertama. Arah langkahnya ke kanan kan dari sini kan anak-anak ya kan, dari negatif 6 menuju ke negatif 2 ke kanan, berarti hasil pengurangannya positif ya, paham anak-anak ya. Kemudian yang kedua, banyaknya langkah dari negatif 6 dari sini anak-anak ya menuju negatif 2, menuju ini 2 ada 4 langkah, itu sudah kita hitung tadi ya kan. Karena arah langkahnya ke kanan dan banyaknya langkah ada 4, maka negatif 2 dikurangi negatif 6 sama dengan positif 4 atau bisa ditulis 4 saja. Paham anak-anak? Baik, diberi waktu untuk memahaminya. Jelas anak-anak? Baik, berharap kalian jelas ya dengan penjelasan Pak Idi ini dengan contoh soal yang pertama. Agar kalian lebih jelas, Pak Idi akan berikan contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Negatif 2 dikurangi 3. Nah, sama dengan berapa ini anak-anak? Pertama kali kita buat garis bilangannya seperti anak-anak ya. Ini sudah Pak Idi buatkan garis bilangan bulatnya. Ini apa? Titik 0, kemudian ke kanan 1, 2, 3 dan seterusnya, ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Baik, aturannya tadi adalah bahwa yang dimaksud dengan selisih antara dua bilangan bulat adalah banyaknya langkah pada garis bilangan dimulai dari bilangan bulat kedua. Nah, bilangan bulat keduanya kan 3 anak-anak ya, positif 3 kan. Nah, di sini nih Pak Edi sudah beri warna merahnya, bulatan merah ini, menuju bilangan bulat pertama. Bilangan bulat pertama adalah negatif 2. Maka kita lihat, kita akan melangkah dari 3 menuju negatif 2. Ke arah mana anak-anak ini? Ke kiri kah atau ke kanan? Iya, Pak Edi sudah tunjukkan anak panahnya di sini menuju arah kiri, berarti ke kiri. Ke kiri itu artinya negatif hasilnya anak-anak. Hasil pengurangannya itu nanti negatif. Nah, tinggal menghitung berapa banyak langkahnya. Nah, dari sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah dan arahnya ke kiri. Itu artinya apa? Artinya negatif 5. Jadi negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5. Agar kalian lebih jelas, Pak Edi tambahkan ini penjelasannya ya. Yang pertama Pak Edi tuliskan di sini, melangkah dari bilangan bulat kedua. Bilangan bulat keduanya kan 3 anak-anak ya, atau positif 3 menuju bilangan bulat pertama. Ini aturannya begitu anak-anak ya. Bilangan bulat yang pertama kan negatif 2. Ini kan anak-anak ya, pada garis bilangan kan di sini ya. Nah, arah langkahnya ke kiri karena dari 3 positif 3 ini menuju negatif 2 ke kiri, berarti hasil pengurangannya negatif. Jelas ya anak-anak ya. Yang kedua, banyaknya langkah dari 3 ya, dari positif 3 menuju negatif 2 ini ada 5 langkah, sudah kita hitung tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Karena arah langkahnya ke kiri dan banyaknya langkah ada 5, maka negatif 2 ditambah 3 sama dengan negatif 5.
Bagaimana anak-anak bisa memahami ya penjelasan Pak Edi ini ya? Baik, Pak Edi beri kesempatan kalian untuk memahaminya. Baik, sudah paham anak-anak ya? Pak Edi berharap kalian bisa memahaminya. Nah, mari kita selesaikan tantangan yang Pak Edi berikan kepada teman kalian tadi yang bernama Kak Raihan dan Mbak Tiara. Nah, tadi sudah Pak Edi sebutkan melalui video ya. Tantangannya ini ya, selesaikan ini soal ini 1 sampai 5 anak-anak. Yuk bareng-bareng bersama Pak Edi menyelesaikan tantangan yang tadi diberikan kepada Kak Rehan dan Mbak Tiara. Soal yang pertama atau tantangan yang pertama, negatif 5 ya dikurangi 2 sama dengan berapa? Yuk, tadi aturannya adalah yang disebut dengan selisih adalah banyaknya langkah pada garis bilangan dimulai dari bilangan bulat yang kedua menuju bilangan bulat yang pertama. Langsung kita lihat bilangan bulat yang kedua berapa? 2. Nah, ya. Kemudian bilangan bulat yang pertama negatif 5. Sekarang tanpa garis bilangan, Pak Edi berharap kalian bisa membayangkan sebuah garis bilangan. Yuk, Pak Edi ajak kalian membayangkan satu garis bilangan bulat di hadapan kalian. Yuk, silakan. Sudah membayangkan? Di tengah-tengah itu ada titik 0, kemudian sebelah kanan adalah angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Sudah membayangkan anak-anak? Sudah ya? Baik. Pak Edi ulangi. Berapa bilangan bulat yang kedua itu? 2, positif 2. Nah, sekarang pada garis bilangan yang kalian bayangkan itu, sekarang kalian bayangkan letak 2 pada garis bilangan yang kalian bayangkan itu. Sudah letaknya? Itu di kanan 0, 2 langkah kan? 2 itu. Ya, sudah kan? Baik. Kemudian akan melangkah ke bilangan bulat yang pertama. Bilangan bulat yang pertama itu berapa? Negatif 5. Ya kan? Negatif 5, coba cari di garis bilangan. Negatif 5 itu letaknya di kiri 0, 5 langkah. Baik, sudah ketemu ya bayangannya ya. Baik, kita akan melangkah dari positif 2 menuju negatif 5. Bisa membayangkan? Baik, kalau begitu arah langkahnya kemana? Iya benar, ke kiri. Nah, ke kiri artinya hasil pengurangannya nanti negatif. Lalu berapa banyak langkahnya? Kita tinggal hitung dari positif 2 menuju negatif 5. Cara menghitungnya begini anak-anak. 2 menuju 0 itu kan 2, ya kan? Kemudian 0 menuju negatif 5 itu 5. Nah, tinggal menjumlahkan di kanan 0 dan di kiri 0. Di kanan 0 tadi kan 2, di kiri 0 ya kan 5. Berarti tinggal menambahkan 2 ditambah 5 berapa? 7 anak-anak ya. Karena ke kiri berarti negatif dan banyaknya langkah itu 7, berarti artinya itu negatif 7. Jadi negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Ya anak ya, negatif 7. Nah, agar kalian bisa memahami, Pak Edi tuliskan di sini negatif 7. Ini negatif 7 nomor 1 ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, kita lihat 7 dikurangi negatif 2. Yuk, dengan cara yang sama bayangkan. Ya, bayangkan dulu sebuah garis bilangan di hadapan kalian. Sudah? Baik, kita mulai. Sudah siap ya?
Yuk, kita akan melangkah dari bilangan bulat kedua menuju bilangan bulat pertama. Bilangan bulat keduanya berapa anak-anak? Negatif 2 kan? Sekarang kamu bayangkan letak negatif 2 pada garis bilangan itu. Sudah ketemu? Sudah. Di kiri 0 2 langkah. Baik, di situ ya. Ingat-ingat. Kemudian bilangan bulat yang pertama itu 7. Positif 7 kan? Berarti di kanan 0 7 langkah. Nah, kita akan melangkah dari negatif 2 menuju positif 7. Kalau begitu arah langkahnya kemana anak-anak? Ke kanan atau ke kiri? Iya benar, ke kanan. Bagus, ke kanan. Berarti hasil pengurangannya nanti positif. Lalu berapa banyak langkahnya? Tinggal kita hitung. Dari negatif 2 ya, dari negatif 2 menuju 7, menuju positif 7. Kita hitung. Cara menghitungnya, negatif 2 menuju 0 itu kan 2 anak-anak ya. Kemudian dari 0 menuju ke 7 itu kan 7. Nah, tinggal menjumlahkan anak-anak. 2 ditambah 7 kan 9. Karena ke kanan berarti artinya positif 9. Atau bisa ditulis di sini 9 saja. Ya, baik dituliskan di sini anak-anak ya. Ini hasil nomor 2. Oke. Paham anak-anak? Baik, berharap kalian paham ya, lebih memahami. Sekarang yang nomor 3. Yuk, kita siap-siap lagi. Siapkan garis bilangan bulat bayangan di hadapan kalian. Sudah siap? Baik. Kita akan melangkah dari bilangan berapa menuju bilangan berapa? Ayo langsung ke soalnya. Yuk kita lihat. Soalnya kan ini negatif 5 dikurangi negatif 2. Bilangan bulat yang kedua berapa anak-anak? Negatif 2. Maka langsung tunjukkan letak negatif 2 pada garis bilanganmu. Sudah ketemu? Baik. Di kiri 0 2 langkah kan? Di situ ya negatif 2. Baik, bayangkan di situ. Ingat-ingat ya. Kemudian akan melangkah menuju negatif 5 ya, menuju negatif 5 ini. Negatif 5 itu di sebelah kiri ya. Negatif 2 3 langkah. Ya kan? Bisa membayangkan anak-anak? Bisa ya? Baik. Nah, sekarang kalian lihat, kalian akan bergerak dari negatif 2 menuju negatif 5. Arah langkahnya kemana? Ke kiri, betul. Maka nanti hasil pengurangannya adalah negatif. Lalu berapa banyak langkahnya? Kita hitung. Dari negatif 2 menuju negatif 5, berapa itu? 3, betul. Karena ke kiri dan banyaknya langkah 3, artinya itu negatif 3. Baik, ditulis di sini anak-anak ya. Negatif 3. Nah, ini anak-anak. Mudah bukan? Mudah ya? Baik. Ayo langsung kita selesaikan soal nomor 4. Yuk, kita percepat yuk. Yuk, buat garis bilangan bayangan. Baik, kita akan bergerak dari 2 menuju negatif 7. Bayangkan 2 letaknya di mana? Ketemu ya? Baik, di sebelah kanan 0. 2 langkah. Baik, itu 2. Ya. Kemudian negatif 7 letaknya tahu? Sudah ketemu? Baik, di sebelah kiri 0 7 langkah. Di situ letak negatif 7. Kita akan bergerak dari 2 menuju negatif 7. Berarti kemana arah langkahnya anak-anak? Ke kiri, benar. Ke kiri berarti artinya hasil pengurangannya nanti negatif. Nah, lalu berapa banyak langkahnya? Kita hitung. Dari positif 2 menuju negatif 7. Cara menghitungnya adalah dari 2 menuju 0 itu kan 2. Dari 0 menuju ke negatif 7 itu kan 7. Ya kan? Tinggal menjumlahkan 2 ditambah 7, 9. Karena ke kiri itu artinya negatif 9. Jadi negatif 7 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 9. Baik, ditulis di sini anak-anak. Negatif 9. Nah, ini anak-anak. Nah, masih ada satu anak-anak. Soal yang terakhir yang nomor 5. Baik, dibacakan. 5 dikurangi negatif 2 sama dengan titik-titik. Yuk, langsung bayangkan garis bilangan di hadapan kalian.
Lihat bilangan bulat yang kedua berapa? Benar, negatif 2. Langsung tunjukkan di mana letak itu negatif 2 pada garis bilangan bayanganmu itu. Sudah ketemu? Baik. Negatif 2 itu terletak di sebelah kiri 0, 2 langkah. Baik, di situ. Perhatikan. Negatif 2. Kita akan melangkah menuju bilangan bulat yang pertama. Bilangan bulat yang pertama itu kan 5. 5, positif 5 ya. Itu letaknya di kanan 0, 5 langkah. Baik. Kita akan bergerak dari negatif 2 menuju positif 5. Berarti ke kanan ataukah ke kiri? Arahnya ke kanan. Pinter. Ke kanan, berarti itu artinya hasil pengurangannya nanti positif, anak-anak. Baik. Lalu berapa banyak langkahnya? Kita hitung. Dari negatif 2 menuju positif 5. Cara menghitungnya, negatif 2 menuju 0 itu kan 2, ya kan? Dari 0 menuju ke 5 itu kan 5. Kita tambahkan saja 2 ditambah 5, 7. Betul, 7 ya, karena ke kanan itu artinya positif 7. Jadi 5 dikurangi negatif 2 sama dengan positif 7. Kalian bisa menulisnya ini 7 saja, tidak usah diberi tanda positif. Nah, ini 7 anak-anak. Nah, selesai. Bagaimana anak? Kalian tertarik dengan penjelasan Pak Edi ini? Kalau kalian tertarik, Pak Edi harapkan kalian membuat contoh soal sendiri sesuka hatimu anak-anak. Kalian buat contoh sesuka hatimu. Boleh yang di depan itu negatif, yang di belakang tanda kurang itu positif, atau sebaliknya yang depan itu positif, yang di belakang tanda kurangnya itu negatif, dan seterusnya. Silakan. Atau yang di depan negatif, di belakang tanda kurangnya juga negatif, silakan. Kemudian kalian coba selesaikan sendiri. Setelah itu kalian bisa bermain dengan teman kalian, ajak teman kalian untuk berlatih ya, berlatih. Kalian yang membuat soalnya, teman kalian yang menjawabnya. Kemudian sebaliknya. Nah, semoga penjelasan Pak Edi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.